Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Nah Wilson, kamu suka goes nggak di jalanan ibu kota? Suka dong, tapi kalau dulu kan ada masalah kayak kalau misalnya kita nggak punya sepeda lipat, susah untuk memasukkannya ke transportasi umum nih. Oh, karena kalau berangkatnya naik sepeda, pulangnya pengen naik transport ya, capek Iya, capek ya. soalnya. Nah sekarang ada kabar gembira nih bagi Anda pecinta goes, nggak harus punya sepeda lipat. Kini Anda bisa membawa sepeda Anda masuk ke dalam gerbong MRT. Nah ini bagus sekali proyek ataupun kebijakan dari Pemprov ini karena ini tentunya bisa membantu dan juga mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ariza Patria Rabu pagi mencoba fasilitas baru dari Moda Raya Terpadu atau MRT, yaitu akses khusus untuk sepeda non-lipat serta gerbong khusus sepeda. Akses khusus sepeda baru tersedia di 3 stasiun yaitu Lebak Bulus, Blok M, dan Bundaran HI. Selain akses khusus, juga disediakan fasilitas parkir sementara di beberapa titik seperti sekitar mesin tiket, toilet, dan musola. Namun fasilitas ini hanya boleh digunakan di luar jam sibuk, yakni jam 7 sampai 9 pagi dan 17 hingga 19 malam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kompolnas dan Bappenas memuji penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang berlaku di 12 provinsi. Kedua lembaga tersebut berharap penerapan ETLE ini bisa secepatnya dilakukan di 34 provinsi se-Indonesia. 3, 2, 1, silakan. Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto memuji inovasi Korlantas Polri dalam penerapan tilang elektronik atau ETLE. Benny optimis penerapan ETLE akan disambut baik masyarakat. Kompolnas berharap penerapan tilang elektronik bisa segera diberlakukan di 34 provinsi di tanah air. Tentunya ini menjadi tuntutan zaman di era digital ini, kita dimudahkan dengan teknologi. Dengan penggunaan tilang elektronik ini tentunya akan mengurangi ekses-ekses yang sering timbul di masyarakat. Dan ini akan lebih memudahkan anggota sehingga anggota bisa fokus dalam pengaturan lalu lintas, tidak perlu banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam konteks penegakan hukum. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menyatakan terobosan yang dilakukan Polri diharapkan tak hanya sebatas untuk penilangan lalu lintas, tapi juga untuk mendeteksi kejahatan di jalanan. Terutama misalnya begini, mengenai motor, mobil itu apakah milik yang bersangkutan atau tidak, bayar pajak atau tidak, sehingga ini juga bisa nanti dikaitkan dengan NPWP, dikaitkan dengan KTP dan sebagainya. Jadi ini menarik sekali. Mulai 23 Maret 2021, Korlantas Polri menerapkan ETLE tahap 1 di 12 Polda di Indonesia. Sekitar 244 kamera pengawas disebar di sejumlah titik untuk memantau pelanggaran lalu lintas. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Nah, hari ini merupakan hari ketiga pemberlakuan tilang elektronik skala nasional. Kita akan lihat bagaimana proses penerapannya di Jakarta. Sudah ada Davi Pratama yang saat ini berada di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Selamat siang, Davi. Dari pantauan Anda di lokasi Anda, apakah ada pengendara yang melanggar aturan di sana? Betul sekali Wilson, data hari ini merupakan hari ketiga pemberlakuan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement, di mana hari ini tempat saya berada di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, masih ada saja pengendara yang melanggar aturan tersebut. Mereka beralasan berbagai macam, yakni diantaranya tidak menyadari bahwa adanya kamera pengawas yang sudah terpasang dan juga tidak mengetahui bahwa aturan tilang elektronik sudah diberlakukan bahkan sejak 2 hari yang lalu. Di tempat saya berada sendiri, ada 7 kamera pengawas yang sudah terpasang, khususnya di sisi Jalan Gunung Sahari yang mengarah ke arah Ancol, dan juga ada 7 kamera pengawas yang terpasang di Jalan Gunung Sahari yang mengarah ke arah Salemba, Jatinegara. Artinya ini kamera pengawas standby selama 24 jam untuk merekam terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara. Para pengendara pun melakukan berbagai pelanggaran. Tadi
kami sempat melihat ada beberapa pengendara yang melakukan pelanggaran seperti tidak berhenti pada garis batas yang sudah ditetapkan, tidak mengenakan sabuk pengaman, kemudian bermain telepon genggam sambil menyetir, dan juga yang terakhir tidak melengkapi atribut berkendara seperti tidak mengenakan helm. Tadi kami juga sempat menemui pengendara-pengendara nakal seperti itu. Padahal memang ruas jalan Gunung Sahari ini dipasangi kamera pengawas dalam sistem tilang elektronik dengan dasar bahwa salah satu titik yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas, sehingga memang titik ini dipasangi kamera pengawas dalam sistem tilang elektronik, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan sanksi bagi para pelanggarnya, yakni surat tilang yang akan dikirimkan ke domisili mereka masing-masing dengan ketentuan denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jika dalam waktu 15 hari mereka tidak membayar denda seperti yang ditetapkan, maka STNK para pelanggar ini akan dibekukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda, Wilson Deta. Baik, terima kasih Davi atas laporan Anda langsung dari Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Tetap jaga kesehatan. Jadi memang ada denda, biaya, kalau tidak dibayar STNK diambil. Jadi memang harus hati-hati nih, banyak sekali kamera pengawas di ibu kota. Betul sekali, tidak ada polisi bukan berarti pelanggar Bebas bisa ya. bebas, betul sekali.